Shalom semuanya, Shalom. apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik, Sehat semua di sehat. rumah kan? Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan hari ini kita ada di akhir daripada minggu terakhir daripada bulan Maret. Kita akan masuki minggu depan dengan bulan yang baru dan kita akan masuk dalam Paskah, ya, Jumat Agung dan ada Paskah. Nah, di Jumat Agung nanti Bapak Ibu kita akan ada perjamuan kudus, ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri dengan baik, ya, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya akan bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya ulangi sekali lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dengan ketekunan. Lakukan dengan tekun, ya, hari demi hari kita mengerjakannya dengan tekun. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan di sini kalau kita perhatikan baik-baik, dikatakan bahwa apa? Iman kita yang mengalahkan dunia. Kenapa? Dikatakan iman kita, bukan iman orang lain, tapi iman kita, bukan iman pendeta yang mengalahkan dunia, tetapi iman kita. Perhatikan baik-baik bahwa kita punya power yang luar biasa. Kita punya kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan untuk menang dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Berarti apa? Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, coba lihat di situ. Iya. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kalau kita katakan bahwa kita percaya sama Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti apa? Kita percaya sama Tuhan, ya, kita percaya sama Tuhan, kita menjadi apa? Anak-anak Tuhan, ya, berubah status kita dari orang yang tidak percaya kepada orang yang percaya. Yang dulunya bukan anak Tuhan, akhirnya kita menjadi anak Tuhan. Dulu kita hidup dalam kejahatan, sekarang kita sudah tidak hidup dalam kejahatan. Karena apa? Kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Karena anak-anak Tuhan di sini, orang-orang yang telah percaya sama Tuhan, dia punya power yang luar biasa. Power untuk apa? Untuk mengalahkan dunia ini. Nah, kalau dalam pembacaan firman Allah yang hidup, kita perhatikan baik-baik di situ ayat 4. Sebab dengan mempercayakan diri kepada pertolongan Kristus, coba perhatikan baik-baik. Sebab dengan mempercayakan diri kepada pertolongan Kristus, setiap anak Allah dapat menaati Dia serta mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Kenapa? Iman kita mengalahkan dunia. Iman kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Amin. Karena apa? Di dalam diri kita Tuhan yang telah bertata, Tuhan yang memimpin hidup kita. Ketika Tuhan memimpin hidup kita, kita tidak punya keinginan untuk melakukan dosa lagi.
Kita tidak punya keinginan untuk melakukan kejahatan lagi. Kita tidak punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita percaya sama Tuhan. Kita sudah beralih, berpindah dari kematian kepada hidup yang kekal. Berarti apa? Yang kita cari selama ini sudah kita dapatkan. Nah, ketika kita sudah dapatkan, jangan kita sia-siakan. Amin. Amin. Jangan pernah kita sia-siakan. Tetapi mari kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terus bertumbuh semakin dewasa dan semakin kesempurnaan. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Ketika dalam kemuliaan, Dia akan menjemput kita dan kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini. Karena apa? Iman kita lebih luar biasa. Tuhan telah memberikan itu dalam hidup kita. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga, tetapi percaya sama Tuhan. Ya, percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Di sini dikatakan sebab dengan mempercayakan diri kita kepada pertolongan Tuhan, ya, pertolongan Kristus. Berarti apa? Kita membawa hidup kita dan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, berarti apa? Tuhan yang ambil alih. Amin. Nah, Tuhan yang ambil alih. Ketika Tuhan yang ambil alih dalam hidup kita, Tuhan mau kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap percaya dalam Tuhan. Kita tidak bimbang, tidak ragu. Ketika masalah datang, kita tidak lari, tetapi kita hadapi setiap masalah. Kalau orang Ambon bilang, baja pele, baja pelobang. Ya, baja pele, baja pelobang. Apapun yang ada di depan, tabrak saja. Berarti apa? Tuhan mau kita menghadapi masalah. Karena apa? Kita dilatih. Kita dilatih dan dilatih untuk menjadi dewasa dalam menghadapi segala hal. Ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap hari-hari ini kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, coba perhatikan, setiap anak Allah dapat menaati Dia serta mengalahkan dosa. Tuhan mau supaya kita menuruti segala perintahnya. Beratnya perintahnya? Enggak berat. Susah enggak? Enggak susah. Yang bikin susah adalah kita. Kenapa? Kita tidak mau tunduk dan taat. Itu yang bikin susah. Ya, kita tidak mau diatur. Kita mau ikut mau-maunya kita. Kita mau ikut mau-maunya hidup kita. Kita mau bikin apa? Kita mau bebas. Kita bilang kita hidup dalam negara yang bebas ini. Tidak bisa. Negara kita juga punya hukum. Kita bikin salah pasti kita ditindak secara hukum. Amin. Nah, Tuhan punya hukum yang lebih luar biasa. Ya, Tuhan mau kita taat sama Tuhan. Tuhan mau kita tunduk sama Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak susah, tidak sulit. Yang bikin sulit itu kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan seluruh hidup kita baik-baik. Ya, dengan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang berperan menggantikan kita. Kalau kita perhatikan baik-baik umat Israel, ketika dia keluar dari tanah Mesir, mereka adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Mereka bukan prajurit. Ya, mereka bukan petarung yang hebat. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan membawa mereka. Tuhan melatih mereka. Dengan apa? Dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Ya, Tuhan melatih mereka supaya apa? Mereka mampu, mereka cakap menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling tanah perjanjian. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dengan umat Israel. Tuhan melatih mereka. Oleh sebab itu, bagi kita pun Tuhan melatih kita. Kalau Tuhan lagi melatih kita, Tuhan lagi memproses kita, jangan marah. Ya, jangan ngambek. Ya, jangan lari meninggalkan Tuhan. Jangan lari meninggalkan masalah. Hadapi apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Dan percayakanlah seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Karena firman Allah berkata bahwa apa? Iman kita yang mengalahkan dunia. Berarti apa? Tuhan telah memberikan itu dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan kuasa
wibawa otoritas Allah untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak menggunakan power itu yang luar biasa? Ketika ada masalah, kita mulai menyanyi dengan Tuhan, kita mulai menangis, kita mulai berteriak dengan Tuhan. Ya, nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti orang yang demikian, tetapi Tuhan mau kita berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan, ya, kuat di dalam kekuatan Tuhan, dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada dia akan lari daripada kita. Kenapa? Dia tidak bisa bertahan karena kita adalah milik pusaka Tuhan. Di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Kristus. Nah, kalau ada tanda-tanda milik Kristus, jangan tinggal diam. Mari pakai seluruh fasilitas yang Tuhan telah berikan buat kita. Ya, kenakan seluruh selengkap senjata Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada kita. Nah, dia tidak akan bisa bertahan karena dia adalah apa? Musuh yang telah kalah, yang telah dikalahkan. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mati dan tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus hanya bilang satu perkara, sudah selesai. Berarti apa? Sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dikuburkan dan dia bangkit, dia menang dari kuasa maut, dan maut tidak punya kuasa lagi. Ya, kuasa maut tidak punya kuasa lagi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang telah menang. Berarti apa? Kita jangan takut menghadapi segala apapun, sebab roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Berarti apa? Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu lebih besar. Kenapa kita mesti takut roh-roh yang kecil? Ada yang malam jalan sendiri takut. Ya, begitu ada bunyi sesuatu udah lari tinggalkan segala sesuatu. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Tidak tahu apa yang kita takuti. Baru ada yang ngomong begini, kita udah takut. Baru ada yang bilang begitu, kita udah menjadi orang-orang yang paling ketakutan. Kenapa? Kita tidak punya iman. Padahal firman Allah bilang, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung itu, pindah ke laut, maka dia akan menurut dengan omongan kita. Kenapa? Kita punya power yang luar biasa. Kenapa? Tuhan yang ada dalam diri kita itu Tuhan yang lebih besar dari segala Allah lain yang ada. Oleh sebab itu gak perlu kita takut menghadapi hari-hari ini. Ya, saya lihat kemarin banyak orang yang takut mati. Kenapa? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Ketika ada corona, mereka ketakutan semua. Akhirnya bukan mati karena corona, mati karena ketakutan. Banyak beberapa teman saya yang meninggal gara-gara corona, gara-gara ketakutan, bukan karena corona, hanya karena takut corona. Ini hal yang salah. Ya, tidak perlu kita takut apapun juga. Penyakit apapun kita tidak perlu takut, tapi kita percaya sama Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, berarti apa? Di sini dikatakan kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Kenapa? Tuhan lebih besar dari segala ketakutan itu. Amin. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ. Di sini dikatakan bahwa setiap anak Allah dapat menaati Dia serta mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Nah, itu kalau firman Allah yang hidup berbicara demikian. Tetapi yang mengalahkan dunia itu adalah, dalam terjemahan baru dia bilang, iman kita. Iman kita. Nah, kita lihat lagi ada beberapa hal. Ya.
Dalam Yohanes 1 ayat 13, di situ dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmania oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita lahir dari Allah, ya. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami satu pembaharuan di dalam hidup kita, ya. Ketika kita mengalami satu pembaruan dalam hidup kita, berarti apa? Kita ada dalam Tuhan. Amin. Kita berpindah dari kematian kepada satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita sudah percayakan hidup kita sama Tuhan, tidak perlu kita takut terhadap apapun juga. Nah, coba lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, Tuhan bilang Dia telah mengalahkan dunia. Tuhan mau supaya kita kuatkan hati. Memang kita mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam proses yang terjadi, yang kita hadapi hari-hari ini. Dan Tuhan mau supaya melatih kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi segala situasi, ya, menjadi orang-orang yang tangguh. Nah, kalau kita perhatikan umat Israel yang saya katakan tadi, mereka bukan orang-orang yang tangguh. Mereka orang-orang yang hanya sebagai orang apa? Pekerja biasa. Sebagai apa lagi? Peternak. Sebagai apa lagi? Kuli bangunan. Sebagai apa lagi? Nah, itu seperti ibu rumah tangga. Nah, itu yang terjadi. Tetapi apa? Mereka dipaksa untuk apa? Menjalani hidup yang berbeda. Ya, mereka dilatih di padang gurun supaya apa? Tuhan menunjukkan begitu banyak mujizat supaya mereka percaya sama Tuhan. Tetapi banyak daripada mereka yang keluar dari tanah Mesir tidak masuk dalam tanah perjanjian. Hanya siapa? Hanya 2 orang yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Ada penyeleksian terjadi. Ya, Tuhan menyeleksi mereka. Semua yang ada. Ya, kita semua akan diseleksi. Ya, kita semua akan diseleksi sama Tuhan. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut kalau kita percaya sama Tuhan. Yang gak percaya sama Tuhan yang bingung. Ya, yang gak percaya sama Tuhan yang pusing. Ini kita mau jadi apa begini? Corona gak selesai-selesai. Banyak teman-teman saya bilang begitu. Ya, berdoa saja dan percaya sama Tuhan. Gak usah takut sama Corona. Ya, pemerintah sudah bilang kita bersahabat sama Corona. Jangan kita takut sama Corona. Kalau kita takut sama Corona, kita akan mati karena Corona. Ya, gak usah. Itu tidak perlu terjadi. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar daripada Corona juga. Oleh sebab itu, percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Berarti apa? Orang yang percaya sama Tuhan itu bukan orang yang pelin-pelan. Tahu pelin-pelan? Orang yang bimbang, orang yang ragu. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang ragu. Kalau kita mau, Tuhan mau supaya kita punya iman yang kuat, iman yang teguh. Ya, ketika Petrus meragukan, Tuhan bilang datang. Dia bilang, Tuhan kalau itu Engkau biarkan saya berjalan di atas air dan mendapatkan Engkau. Apa yang terjadi dengan Petrus? Tuhan bilang, mari. Ketika dia melangkah keluar dari perahu dan berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan selanjutnya untuk mendapatkan Tuhan Yesus, tetapi dia merasakan ada tiupan angin. Dia merasakan situasi di kiri dan kanan. Dia mulai melihat sekelilingnya. Nah, ini yang terjadi. Dia sudah tidak memandang pada Yesus. Dia sudah tidak fokus sama Tuhan. Dia mulai fokus kepada sekeliling dia. Dia mulai lihat tetangga. Dia mulai dengar kata orang. Dia mulai begini dan begitu. Akhirnya apa? Dia tenggelam. Ya, dia tenggelam. Begitupun demikian dengan hidup kita. Tuhan tidak mau kita tenggelam, tapi Tuhan memanggil kita untuk datang.
Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan mendapatkan Tuhan. Walaupun kita berjalan di atas gelombang, walaupun kita berjalan di atas air, Tuhan mau supaya apa? Kita datang dan mendapatkan Tuhan. Nah, ini yang terjadi dengan kehidupan hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, kalau kita yang percaya sama Tuhan, Tuhan bilang, kalau kita tidak bimbang dan ragu, tetap kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, dan inilah yang dikatakan sebagai iman yang mengalahkan dunia. Amin. Nah, Tuhan mau kita punya iman yang begitu hebat untuk kita menghadapi segala situasi. Nah, kalau Tuhan melatih kita hari-hari ini dalam menghadapi setiap situasi yang sukar sulit, hari-hari ini bukan hari yang gampang. Saya katakan ini bukan hari yang enak, bukan hari yang kita bilang kita seperti dulu masih bisa berjalan keliling dan ke ujung bumi yang satu dan ke ujung bumi yang lain. Tidak. Tetapi hari-hari ini kita dibatasi, kita harus ada di rumah, kita harus begini, kita harus begitu. Nah, ini Tuhan mau supaya apa? Kita masuk dalam segala situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda dengan situasi-situasi yang sebelum corona. Nah, ini yang terjadi. Banyak usaha yang hancur-hancuran di mana-mana. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar tutup. Tapi hari-hari ini Tuhan mau menunjukkan pada kita bahwa kembali pada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi dengan hidup kita itu seizin Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk pelihara kita. Kalau dia katakan burung di udara aja, firman Allah berkata burung di udara aja Tuhan pelihara. Mereka tidak punya lumbung, mereka tidak punya penyimpan makanan, tapi Tuhan masih pelihara mereka. Ya, ada lihat burung tiba-tiba dia terbang dan jatuh karena dia kelaparan? Tidak ada. Ya, tidak ada yang demikian terjadi. Kenapa? Tuhan pelihara. Burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita biji mata Tuhan. Ya, kita ini biji mata Tuhan, kita ini anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu, tapi kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Amin. Nah, coba perhatikan baik-baik juga dalam kitab Roma. Kitab Roma 8 ayat 35 sampai 37. Nah, kalau kita perhatikan di sini dalam pembacaan ini, kitab Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, orang yang oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini, semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena kasih Tuhan, kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, karena kasih Kristus terhadap kita. Karena apa? Tuhan mengasihi kita karena kita sebagai menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya sebagai anak Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi yang ambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan ini, Tuhan lebih memperhatikan kita semua. Amin. Tuhan akan lebih memperhatikan kita semua. Di sini dia dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Oleh karena kita percaya sama Tuhan, kita ada dalam bahaya maut setiap hari. Nah, coba perhatikan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka ada dalam bahaya maut, ada dalam bahaya maut. Mereka baru keluar aja udah dikejar, ya, udah dikejar sama serdadu-serdadu, ya, oleh Firaun dan pasukannya. Ya, dimanapun mereka berada, mereka ada dalam bahaya. Tetapi kalau mereka keluar dari perlindungan Tuhan, mereka keluar dari tiang awan dan tiang api, mereka akan mengalami hal yang buruk. Tetapi mereka kalau masih ada dalam perlindungan Tuhan, mereka akan aman. Jubah yang mereka kenakan selama 40 tahun tidak hancur. Tidak hancur. Sandal yang mereka kenakan itu tidak hancur. Mereka tetap pakai. Nah, saudara bisa bayangkan 40 tahun pakai jubah yang sama, pakai pakaian yang sama, tidak hancur. Karena Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai apa? Domba-domba sembelihan. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, jangan berpikir itu, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Susah payah dan jerih payah kita, jerih lelah kita itu Tuhan akan perhitungkan. Oleh sebab itu, jangan kesal, jangan marah, jangan begini dan begitu. Apa yang kita kerjakan itu tidak akan mungkin sia-sia. Ya, apa yang kita lakukan itu tidak mungkin sia-sia. Semua ada punya takarannya. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Nah, coba perhatikan baik-baik di sana bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sudah menang, kita lebih dari orang yang menang. Ya, sudah menang pertandingan, kita lebih lagi. Ya, di sini dikatakan orang-orang yang menang lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti apa? Ada sesuatu yang Tuhan berikan melebihi daripada kapasitas yang kita kerjakan. Ya, kita udah menang nih. Ada sesuatu yang lebih. Nah, ini yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Tuhan sediakan untuk kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, apa yang tidak pernah kita doakan, itu yang Bapa sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, karena apa? Kita anak-anak Tuhan. Ya, kita biji mata Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Nah, ini yang Tuhan janjikan pada kita. Kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu itu dikatakan begini, Wahyu 2 mulai ayat 7 dia bilang begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Barang siapa menang, berarti apa? Kita ada dalam pertandingan. Ya, Tuhan mau kita bertanding dan kita lebih daripada pemenang. Bukan sekadar menjadi pemenang, tapi kita lebih daripada orang yang menang.
Nah, coba perhatikan baik-baik di situ. Di sini dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Nah, ayat 11. Di ayat 11 juga, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dia tidak akan lagi menderita oleh kematian yang kedua, tetapi dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu janji Tuhan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita menang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu yang membuat kita lebih daripada pemenang. Itu adalah apa? Iman kita. Ya, iman kita, percaya kita, ya, tanpa kita bimbang dan ragu. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri teguh, kita kuat, kita kokoh dalam menghadapi segala hal. Karena apa? Tuhan melatih kita. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan melatih kita dan Dia melatih kita supaya apa? Kita cakap, kita tahu apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di depan. Nah, Tuhan rindu hal itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan bingung, jangan pusing, ya, jangan ketakutan menghadapi segala sesuatu, tapi percaya semua itu ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Firman Allah berkata, apa? Bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskan, tetapi itu akan ditegakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini kalau kita yang menghadapi situasi-situasi yang buruk di rumah, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apa saja, percaya bahwa Tuhan lagi melatih kita. Percayalah Tuhan lagi proses kita. Percayalah bahwa Tuhan hari-hari ini lagi melatih kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, jadi hari-hari ini apa yang dilatih oleh Tuhan? Iman kita, percaya kita. Ya, ini yang harus dilatih. Kalau kita tidak percaya, berarti apa? Semua yang ada di belakang kita hancur berantakan. Kenapa? Kita memilih hal yang salah. Ya kan? Kita memilih hal yang salah. Kita berjalan dalam kematian, bukan berjalan dalam kehidupan. Nah, Tuhan mau kita berjalan dalam kehidupan. Kita sudah ada dalam jalur ini. Oleh sebab itu, hari-hari ini tetap kita kuat, ya. Tetap kita kuat. Jangan pernah kita bimbang dan ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita akan lihat bahwa iman kita yang akan memimpin kita, iman kita yang memberikan kita kemenangan dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit apapun juga. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari yang ada mengalami berbagai-bagai macam tantangan di rumah, berbagai-bagai macam masalah yang kita hadapi hari-hari ini, jangan lari daripada Tuhan, jangan lari daripada masalah. Saya mau berkata, jangan kita lari dari setiap masalah itu, tapi hadapilah setiap masalah itu dan lawan, ya. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, percaya sama Tuhan. Kalau itu ada campur tangan iblis untuk menghancurkan kita, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita kembali sama Tuhan. Ya, yang sudah mulai ada yang bimbang dan ragu di rumah, mari kita datang sama Tuhan. Percaya sungguh sama Tuhan, bawa hidup kita, pulihkan hidup kita dengan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita terus merana, terus kita terpaku dengan kondisi hari-hari ini. Jangan terpaku dengan kondisi hari-hari ini atau keadaan hari-hari ini. Tapi mari kita bawa seluruh hidup kita sama Tuhan. Kita persembahkan sama Tuhan.
Karena apa? Ketika kita membawa seluruh hidup kita, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa, saya mau kita ambil sungguh-sungguh buat satu keputusan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita mau dipulihkan sama Tuhan, hari-hari ini kita sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Karena imanlah yang mengalahkan dunia. Iman kita itu yang mengalahkan dunia. Bukan iman pendeta, bukan iman orang lain, bukan iman hamba Tuhan, bukan iman daripada istri, bukan iman daripada suami, bukan iman daripada anak-anak, tetapi iman kita yang mengalahkan dunia itu. Oleh sebab itu, hari ini mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kalau kita sudah begitu jauh mundur daripada Tuhan, Tuhan mau supaya kita kembali sama Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada dan kita mau berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang di dada Tuhan. Kalau kita sudah anak-anak-Mu sudah melangkah jauh daripada Engkau, mari Tuhan Engkau bawa mereka kembali Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau dipulihkan sama Tuhan. Kami mau ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bekerja dengan ajaib dalam kami Tuhan. Karena iman kami yang menyelamatkan kami, iman kami yang memulihkan kami, iman kami yang mengalahkan dunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami akan hadapi dengan teguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Lawat kami semua yang ada di rumah Bapa, jangkau mereka Bapa, jamah mereka. Semua yang ada dalam program ini Tuhan, lawat Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan iman-iman kami adalah iman-iman yang mengalahkan dunia. Karena kami percaya kepada Engkau, karena kami mengasihi Engkau Tuhan, dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mendukung kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Lawat kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang sanai. Haleluya, glory, haleluya, glory bagimu. Haleluya, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu yang beri kemenangan. Haleluya, nama Yesus yang heran dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Terima kasih kami ada dalam hadirat-Mu, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena kami menjadi milik pusaka-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih dan pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami, kemanapun kami pergi, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan, sebab iman kami yang menang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada saat pagi hari ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Lawat kami semua yang di rumah Tuhan, kami yang ada dalam program ini. Mari Bapa jangkau, Bapa jamah, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Berkati kami semua dalam ibadah raya ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Oke, kita ada persembahan. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah boleh siapkan persembahan, baik itu persembahan kolekte, persembahan khusus, maupun persembahan-persembahan yang lain. Mungkin ada yang mau bayar perpuluhan, boleh persiapkan sebelum kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia yang kini ada di tangan hamba-hamba, angkat ke hadapan hadirat-Mu setiap persembahan yang kami bawa. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami ini 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Biarlah berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini juga, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati kembali dengan luar biasa dalam setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Oke. Iya. Nah, yang berulang tahun yang kemarin ada 3 orang minggu kemarin, tapi belum saya sebutkan. Yaitu pada hari Minggunya ada Bapak Markus, terus tanggal berapa waktu itu? 21. Ya, terus tanggal 25 ada Ibu Helen, ada Ibu Kade, istri dari Bapak Frankie Mamutu. Oke, terus minggu ini ada? Minggu ini tidak ada. Oke. Terus ada pengumuman lain. Oh iya, ini saya ingatkan lagi dari awal saya sudah kasih tahu. Dan hari Jumat tanggal 2 itu kita akan ada ibadah ya, Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi Bapak Ibu boleh siapkan diri baik-baik ya, boleh persiapkan roti dan anggur juga di rumah, jangan lupa ya, sehingga sama-sama kita secara online, kita dari sini, Bapak Ibu dari rumah. Oke? Haleluya. Kita nikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada lagi? Oh, sudah tidak ada lagi. Ya, Bapak Ibu terus dukung kita semua dalam pekerjaan renovasi. Jadi kalau pemerintah, saya dengar kemarin dia mempercepatkan semua bisa kembali ke aktivitas lagi. Nah, jadi kita juga mempersiapkan tempat kita sehingga ketika itu terjadi kita sudah bisa beribadah di tempat kita secara offline ya. Jadi Bapak Ibu tolong dukung kami dalam doa dan juga dukung kami dalam dana, dan itu masih butuh dana yang cukup banyak, baik itu untuk panggung, baik itu panggung tinggal karpet yang harus kami butuh, dan karpet yang kami cari yaitu karpet yang roll, bukan karpet yang lembaran, karena kemarin kita coba pakai karpet yang lembaran dan ternyata debunya terlalu banyak. Beberapa waktu setelah pemakaian, berapa tahun, 2-3 tahun kemudian, dan itu menghasilkan debu yang tidak baik. Oleh sebab itu kita mau pakai karpet yang lembaran, yang roll. Nah bisa, nah itu saya nggak tahu harganya berapa, belum dicek, dan saya percaya itu pasti mahal ya. Jadi Bapak Ibu berdoa, dan kalau di balkon tinggal masih lagi butuh triplek yang 18 mili itu ya sekitar 15 lembar lagi, dan juga ada vinil yang kita butuhkan untuk menata. Jadi kita tidak pakai karpet di atas, tapi kita pakai vinil untuk tempat duduknya, jadi dan tempat untuk jalannya, sehingga semua itu boleh jadi bagus. Dan kalau untuk membersihkannya juga tidak susah ya. Jadi Bapak Ibu terus dukung kita dalam doa biar semua urusan ini boleh terselesaikan dengan baik. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada saat ini Tuhan, dan juga Hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, Engkau terus melawat kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami secara pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan program ini, kami ada bersama-sama dalam program ini, baik itu di IGTV maupun di YouTube, kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati dan urapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji
Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Dan juga Bapa kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kalau ada yang sakit hari-hari ini kami berdoa biar lawatan Tuhan terjadi atasnya, pemulihan terjadi atasnya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru Tuhan. Karena iman kami telah mengalahkan dunia. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Kami serahkan dalam tangan, ada Bapak Markus, ada Ibu Helen, ada Ibu Kade. Kami serahkan dalam tangan. Bapak berkati mereka dengan ajaib, Bapak berkati mereka dengan luar biasa. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau menambahkan umur setahun dalam setiap kehidupan mereka. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap usaha apapun yang mereka jalankan hari-hari ini. Engkau buat mereka menjadi berhasil dan untung besar. Amin. Dalam segala hal Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau Bapa berkati mereka dalam pekerjaan, Bapa berkati mereka dalam bisnis, Bapa berkati mereka dalam segala hal apa saja mereka kerjakan hari-hari ini. Engkau buat kami semua menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Kami juga serahkan pemerintahan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Bapak Jokowi Tuhan, dan juga Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh komponen yang ada dalam bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, para pejabat yang ada dalam bangsa ini. Bapak lawat mereka sehingga mereka bekerja dengan luar biasa, mereka bekerja dengan ajaib, dengan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga mampu mereka menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya. Kami juga berdoa untuk seluruh penyelesaian renovasi, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau lawat, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Masih ada beberapa hal yang mesti kami kerjakan dan kami membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi kami percaya Bapa sendiri yang memberkati kami, Bapa sendiri yang menyelesaikan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami juga berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang lagi melayani hari-hari ini Tuhan, saat-saat ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru bagi setiap umat-Mu dimanapun berada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh masyarakat Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa berkati kami semua, Bapa lawat kami semua, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.